Double job atau rangkap jabatan di jajaran PPK dan PPS Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi sorotan publik dan sejumlah awak media. Menurut sejumlah pihak bahwa pengangkatan staf dan sekretariat PPS Desa Sobang diduga banyak ditemukan kejanggalan dan dugaan menyalahi aturan. Bahkan ada dugaan intervensi kepala desa. Benarkah semua dugaan itu terjadi? Dan apakah ada pelanggaran secara undang-undang yang terjadi? Untuk lebih jelasnya, dalam tayangan ini, Bang Kumis berbagi akan mengupas tuntas dari dua sisi yang berbeda dari hasil penelusuran fakta di balik peristiwa. Tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum serta dikuatkan dengan keputusan KPU. Tetapi kalau aspirasi itu tidak didengar dan diabaikan, saya yakinkan bahwa ini akan terjadi gerakan demo. Begitu, Pak. Dengan adanya perselisihan ini, saya berharap baik pemerintah desa, baik pemerintah kecamatan, baik pihak PPK maupun pihak Panwas segera mengambil sikap. Karena apa? Karena PPS, PPK dan Panwas itu adalah sebagai pihak penyelenggara pemilu. Akhir-akhir ini Sobang menjadikan sebuah polemik lagi nih. Sobang lagi. Nah, ini muncul satu pemberitaan di salah satu media ya tentang anggota PPS diduga menyalahi aturan karena rangkap jabatan. Pak Ketua udah mengetahui atau mendengar hal tersebut? Oh iya, Bang Kumis, kami alhamdulillah sudah mengetahui perihal yang berkaitan dengan pemilu identik rentan dengan perselisihan. Nah, kalau memang perselisihan ini tidak segera diambil sikap, maka ini saya punya prediksi akan berpotensi gerakan massa. Kita hanya berharap kepada pemerintahan baik tingkat kecamatan khususnya PPK dengan Panwaslu harus segera mengambil sikap, karena penyelenggara itu adalah identik dengan menangani perselisihan atau menangani tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik. Nah, yang saya khawatirkan, saya menduga dan memprediksi ini akan berpotensi gerakan massa alias demo. Karena apa? Logikanya sederhana. Ketika aspirasi ini tidak tersalurkan, tidak ada lain adalah people power turun ke lapangan, turun ke jalan untuk menyampaikan segala bentuk kehendak dan pendapatnya. Terlepas itu nanti benar atau salah, begitu Pak. Hari ini Bang Kumis akan mencoba menggali informasi seputar peristiwa yang ada di Kecamatan Sobang soal polemik rangkap jabatan, dan nanti bagaimana Bang Kumis akan mencoba sedikit bincang-bincang persoalan ini dari Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Sudah nyampe nih, dan nampaknya kenapa ketua pun lagi. Assalamualaikum Pak. Nampaknya lagi sibuk ini. Bisa mengganggu waktunya sebentar Pak? Oh, boleh. Karena namanya Sobang ini lagi-lagi jadi berita ini. Ya, nanti kita siap ya. Siap. Nah, pemirsa, sore ini Bang sudah nyampe nih, sudah dilaksanakan media center panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Sobang, dan sore ini Bang Kumis akan sedikit bincang-bincang sama Bapak Ketuanya. Selamat siang Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Kumis. Nah Pak, mohon izin ya, mungkin publik juga perlu tahu. Kalau warga Sobang mungkin sama Bapak tahu, tapi ini kan bicara Pandeglang. Bisa Pak perkenalkan satu persatu Bapak siapa dan jabatan? Ya, terima kasih Bang Kumis atas kehadirannya, sudah menyempatkan berkunjung di sekretariat kita. Saya Karna Subagja,
selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Subang, sekaligus mengampu di Koordinator Divisi SDMO Data dan Informasi. Dan di samping saya, beliau, monggo. Nama saya Fauzi, saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Subang di Koordinator Divisi P2, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Nah, nampaknya yang Bang Kumis temuin ini nggak salah nih Bang Kumis menemuin. Soalnya begini, Pak Ketua yang mohon izin, akhir-akhir ini Subang menjadikan sebuah polemik lagi nih. Subang lagi. Nah, ini muncul satu pemberitaan di salah satu media ya tentang anggota PPS yang konon diduga menyalahi aturan karena rangkap jabatan. Pak Ketua udah mengetahui atau mendengar hal tersebut? Oh iya, Bang Kumis, kami alhamdulillah sudah mengetahui perihal tersebut dan kami sudah menyikapinya. Laporan-laporan dari teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan di kepemiluan serentak tahun 2024 ini. Nah, berarti Pak Ketua mengetahui berdasarkan laporan warga. Betul. Kalau boleh tahu warga siapa dan kapan itu, Pak Ketua? Oh, jadi gini, pertanggal 1 Februari itu ada laporan masuk dari masyarakat atas nama Budi Sukmaji, Ya. atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bapak Rodia. Kemudian beliau didampingi oleh Bapak Budi Supriyadi atau Pak O dan Bapak Warlia berkunjung ke tempat kami di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Subang. Kebetulan kala itu kita masih menyelesaikan tahapan pasca tes wawancara pengawas tingkat desa, sehingga yang sudah stay di sekretariat itu Pak Koordinator Divisi Pak Muhammad Mansur yang menerima teman-teman menyampaikan laporan perihal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Subang perihal perekrutan staf sekretariat PPS Desa Subang, begitu Bang. Nah, kalau boleh tahu berapa orang yang ada dugaan pelanggaran versi mereka? Kalau saya melihat laporan yang disampaikan bahwa terlapor ini ada 3 orang anggota PPS Desa Subang atas nama Pak Cuk selaku ketua PPS-nya, kemudian Pak Asep Sapedi selaku anggota PPS, dan Pak Gugun Awita juga selaku anggota PPS Desa Subang. Nah, terus gini Pak Ketua ya, ini kan tugas Bapak juga untuk menerima laporan, aduan, bahkan mungkin ya temuan-temuan yang lainnya yang menyangkut tentang pelanggaran pemilu, ya kan. Nah, setelah menerima laporan dari warga, Bapak selanjutnya apa yang dilakukan? Oh iya, akhirnya setelah ada konfirmasi dari Pak Kordif P3S yakni Pak Mansur adanya laporan yang masuk ke kita, sehingga kami melakukan pengamatan tentang pelaporan tersebut dan kita melakukan kajian tentang laporan tersebut. Kemudian hasil pengamatan dan hasil kajian ini memang laporan yang disampaikan oleh Pak Budi Sukmaji atau Pak Rodia ini memenuhi unsur formil dan unsur material. Tetapi mengingat bahwa ini adalah di ranah kepemiluan dan kami khusus mengawasi tentang tahapan-tahapan kepemiluan, sehingga kami setelah memplenokan bahwa ini tidak adanya unsur dugaan pelanggaran kepemiluan yang dilakukan oleh PPS Desa Subang. Nah, tapi kan warga juga perlu tahu karena di sana jelas dalam satu beritanya bahwa sudah diatur dalam undang-undang masalah rangkap jabatan tersebut. Nah, bisa dijelaskan Pak agar publik pun memahami mana sih yang disebut rangkap jabatan yang boleh dan tidak gitu loh.
Bisa sedikit memberikan satu pemahaman kepada warga Sobang Pandeglang pada umumnya, Pak Ketua. Ya. Baik Bang Kumis, perihal dengan rangkap jabatan yang menjadi isu, ini memang kalau di regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum, serta dikuatkan dengan keputusan KPU Nomor 5534 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa untuk ketentuan pembentukan sekretariat PPS itu, bahwa sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS dan dibantu 2 orang staf ini berasal dari aparatur sipil negara dan atau non aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Kemudian dalam poin B-nya disebutkan bahwa sekretariat PPS ini merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan atau desa. Sehingga melihat regulasi yang dipedomani oleh teman-teman penyelenggara teknis PPS ataupun PPK ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sama-sama kita pedomani. Nah, untuk masalah rekrutmen sendiri, Pak, ada ya di sana kan sangat jelas mengatakan bahwa intervensi seorang kepala desa terhadap pembentukan. Nah, itu menurut Bapak nih ya, ini menanggapi yang memang kronologisnya seperti itu. Biar publik juga benar-benar paham ini, karena Bang Kumis pun ini nggak tahu ini bagaimana sih regulasi sebenarnya sampai seorang kades ya dianggap intervensi dalam hal pengangkatan PPS tersebut. Jadi dalam hal ini kalau kami melakukan pengamatan selaku pengawas pemilu, jadi tidak ada intervensi yang kami amati dari pihak pemerintah desa ataupun Pak Kepala Desa dalam hal ini perihal pengusulan sekretariat PPS Desa Sobang. Justru ini menjadi prosedur dan mekanisme pembentukannya adalah ini harus atas rekomendasi dari kepala desa yang bersangkutan. Kenapa? Sebab ini adalah merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah desa atau kelurahan. Jadi menurut kami ini tidak ada intervensi dari kepala desa. Justru ketika kami melakukan klarifikasi dengan teman-teman PPK Kecamatan Sobang dan anggota PPS Desa Sobang bahwa mekanisme dan tata cara pengusulan rekrutmen tentang sekretariat PPS Desa Sobang itu sesuai dengan prosedur. Artinya tidak ada intervensi sedikit pun. Justru ini adalah sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku di negara kita. Nah, Pak, bicara Bawaslu, Bapak kan ini tingkat kecamatan, Pak ya. Ada berapa desa, Pak, yang jadi pengawasan Bapak untuk pemilu tahun ini? Di Kecamatan Sobang itu ada 8 desa yang nanti kami awasi di pemilu serentak tahun 2024. Nah, dengan kasus yang seperti ini, apakah di desa-desa yang lain juga terjadi, Pak? Dalam tadi dikatakan seorang staf yang memang itu harus menyokong kepala desa. Untuk di desa yang lainnya, Pak, barangkali sama juga atau enggak? Oh iya, jadi sebelumnya pertanggal 16 Januari tahun 2023 kami selaku pengawas itu melayangkan surat himbauan kepada PPK Kecamatan Sobang. Kemudian pertanggal 25 Januari tahun 2023 juga kami menyampaikan surat himbauan yang serupa. Apa maksud kami menyampaikan surat himbauan ini? Dalam rangka bahwa nanti teman-teman penyelenggara teknis PPK agar menyampaikan tata cara perekrutan teman-teman sekretariat itu sesuai dengan pedoman. Nah, artinya kami sebagai pengawas telah melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan kepada teman-teman penyelenggara teknis. Dan Bang Kumis ini tidak menutup kemungkinan tersebar di 8 desa Kecamatan Sobang
ini juga berpotensi adanya dugaan-dugaan pelanggaran perihal rekrutmen sekretariat PPS, dan kami masih untuk 7 desa yang lain masih melakukan analis dan tracking investigasi. Dan punten bukan hanya perihal tentang rangkap jabatan dan lain sebagainya, tidak cukup di situ, justru kami juga mengawasi untuk penyelenggara pemilu itu jangan sampai terafiliasi atau berafiliasi dengan anggota partai politik atau bahkan menjadi pengurus partai politik, tim pemenangan, tim kampanye, dan beberapa pelanggaran-pelanggaran lain yang kemudian tidak sesuai dengan pedoman. Nah, terus mungkin pertanyaan terakhir ya, dalam di Kecamatan Sobang sendiri secara persiapan PPS sudah terbentuk semua, Pak? Kalau saya melihat informasi dan surat yang disampaikan sebagai tembusan dari teman-teman PPK bahwa untuk PPS desa sekecamatan Sobang itu sudah terpenuhi, termasuk usulan dan pembentukan sekretariatnya juga sudah lengkap. Tinggal kami nanti ada waktu tetap untuk pengawasannya akan selalu kami pantau. Apalagi alhamdulillah Bang Kumis ini mohon untuk disampaikan juga ke teman-teman semuanya bahwa Panwaslu Kecamatan Subang juga sudah merekrut pengawas tingkat desa. Jadi kerja-kerja kami ini lebih melekat lagi dalam pengawasannya. Begitu, Bang. Nah, terus gini ya, namanya pemilu ini kan tidak cukup dengan Bawaslu yang memang resmi, Pak. Karena mengingat Sobang sangat luas, ya kan, dan penduduknya banyak. Barangkali ada pesan untuk warga sendiri dalam menyongsong pemilu ke depan ini, Pak, agar suasana kondusif dan sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma yang memang yang sedang kita akan laksanakan bersama ini, Pak. Terima kasih, Bang Kumis. Jadi pesan kami selaku pengawas pemilu bahwa kami di kepengawasan pemilu ini beranggotakan 8 pengawas desa yang tersebar di desa Kecamatan Sobang. Kemudian kami Komisioner Panwaslu Kecamatan Sobang itu hanya berjumlah 3 orang. Artinya dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2024 yang kami objek pengawasannya itu bukan hanya penyelenggara pemilu, tetapi di situ ada peserta pemilu, dan juga kami memberikan wadah media-media sarana dalam rangka masyarakat Sobang secara umum ini melakukan dan memberikan memberikan andil dalam partisipasi pengawasan pemilu serentak, termasuk laporan yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat Sobang juga. Ini adalah rasa partisipasi dan realisasi partisipasi pengawasan yang dilakukan dan disampaikan kepada kami, sehingga kami menyampaikan terima kasih yang sudah memberikan partisipasi pengawasannya dan mengapresiasi teman-teman yang begitu luar biasa mengawal demokrasi demi terselenggaranya pemilu serentak tahun 2024 ini yang bermartabat dan bernilai. Mungkin itu saja, Bang Kumis. Barangkali ada tambahan? Silakan, Pak. Sudah cukup. Nah, itulah pemirsa sedikit wawancara atau bincang-bincang, mudah-mudahan menjadikan sebuah referensi ke semua pihak, baik warga ataupun aparat sendiri, bahwa peristiwa di Sobang seperti inilah menjadikan satu pemahaman kita bersama. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke, Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang.